Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Ridwan. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 4. Saya di sini ingin menjelaskan tentang persamaan sinus. Sebelum kita mempelajari persamaan sinus, kita harus tahu dulu tentang grafik fungsi sinus, yaitu di sana terdapat sudut istimewa, yaitu adalah 0. Ada 0 derajat, ada 30 derajat, ada 45 derajat, ada 100 derajat, ada 120 derajat, dan ada 150 derajat. Jika nilai sudutnya 0 derajat, maka 0 derajat. Jika nilainya 30 derajat, maka setengah. Jika 45 derajat, maka 1/2 akar 2. Jika nilainya 60 derajat, maka 1/2 akar 3. Dan jika nilainya 90 derajat, maka nilainya 1. Jadi yang kita harus hafal dulu itu yang ada di kuadran 1. Jadi nanti dari 90 derajat sampai 180 derajat itu adalah kuadran 2. Atau dari 180 sampai 270 itu kuadran ketiga. Dan dari 270 derajat sampai 360 itu adalah kuadran yang keempat. Jadi kita hanya menghafalkan yang kuadran 1 aja. Jadi kita seperti gini. Jadi 0 derajat nilainya berapa, 30 derajat nilainya berapa, kayak gitu aja. Jadi grafik fungsi sinus itu hurufnya seperti S atau seperti gunung. Saya ingatkan lagi, yang kita perlu hafal itu adalah kuadran yang ke-1. Jadi kuadran 2 dan 3 dan 4 bisa kita cari, tetapi ke depannya. Kalau kuadran 1 nilainya selalu positif. Kalau kuadran kedua sama juga nilainya masih positif. Jadi grafik fungsi persamaan sinus ini harus lebih awal kita mengetahuinya. Di sini kita lihat bahwa di mana nilai positif dan nilai negatif. Dan saya ingatkan lagi bahwa di kuadran 1 dan 2 adalah nilainya pasti positif. Dan kuadran 3 dan 4 itu nilainya negatif. Jadi kalau dibentukkan kepada tabel, yaitu 0 derajat sinusnya 0, 30 derajat sinusnya setengah, 45 derajat sinusnya 1/2 akar 2, 60 derajat sinusnya 1/2 akar 3, 90 derajat sinusnya 1, 120 derajat sinusnya 1/2 akar 3, 135 derajat 1/2 akar 2, 150 derajat 1/2, dan 180 derajat sinusnya 0. Tapi yang diharuskan harus tahu yaitu kuadran 1 atau kuadran yang pertama. Jadi kalau udah tahu kuadran 1, kuadran 2, 3 dan 4 bakalan lebih mudah. Dan sekarang kita mulai ke cara menyelesaikan persamaan sinus. Gimana caranya mengetahui persamaan sinus? Yaitu ada sama dengan dan ada X yang ingin kita ketahui. Jadi kita tujuannya mencari berapa nilai X. Jadi caranya, jika ada sin X kuadrat sama dengan sin A kuadrat, di mana X-nya anggota bilangan real,
maka X derajat akan sama dengan A derajat. Jadi kita bisa ditulis A derajat itu sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kenapa harus dikali 360 derajat? Karena tadi udah terlihat bahwa di grafik persamaan sinus terus berulang, sehingga kita dapat X derajat sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 derajat. K itu adalah konstanta bilangan bulat. Tetapi harus yaitu barusan termasuk kuadran 1. Jadi kuadran 2 harus kurang dari 180 derajat. Jadi kita bisa mencarinya. Tetapi kalau tadi di kuadran 1 X derajat sama dengan A derajat ditambah K dikali 360, K adalah bilangan konstanta bulat. Tapi di kuadran 2 A itu bukan A-nya sendiri, tetapi 180 derajat dikurangi A. Jadi X derajat sama dengan 180 derajat dikurangi A ditambah K dikali 360 derajat. Itulah kuadran yang kedua. Terus kita lanjut ke kuadran yang ketiga. Jadi di kuadran 3 masih dasarnya yaitu kuadran yang pertama, yaitu kuadran yang ke-1. Jadi kita ingat lagi bahwa di kuadran 3 harus lebih dari 180 dan kurang dari 270. Jadi rumusnya A kuadrat sama dengan 180 kuadrat. Jadi rumusnya A derajat sama dengan 180 derajat dan ditambah A derajat. Sehingga kita mendapatkan rumus dari kuadran ketiga yaitu X derajat sama dengan 180 derajat ditambah A derajat ditambah K dikali 360 derajat, yaitu rumus yang ketiga. Kita lanjut lagi ke kuadran yang keempat. Kalau di kuadran yang keempat yaitu 270 derajat sampai 360 derajat, sehingga di sini A-nya itu A derajat sama dengan 360 derajat dikurangi A, yaitu rumusnya X derajat sama dengan 360 derajat dikurangi A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Itulah yang rumus yang keempat. Sekian dari saya, mohon maaf penjelasannya tidak bisa lengkap karena HP saya tidak memungkinkan. Mohon maaf ya sekali lagi bahwa HP saya tidak memungkinkan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan karena saya tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.